Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja UKM PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024. Saya atas nama Mujibullah dari LPTK UIN Antasari Banjarmasin pada hari ini Kamis tanggal 17 Oktober 2024 akan melaksanakan video real pembelajaran uji kinerja dengan materi zakat, model pembelajaran problem based learning kelas 5 di SDN Tanjung Niur dengan alamat Desa Tanjung Niur, Marabatuan, Pulau 9, Kota Baru. Untuk lebih jelasnya simak video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi wasallim majma'in amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berhadir lagi, untuk berjumpa lagi pada materi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, Bapak mau tanya dulu nih, bagaimana kabarnya anak-anak Bapak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Masih semangat? Tepuk semangat. Semangat. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk mengambil berkah pelajaran kita hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Untuk memimpin doa, Bapak mintakan kepada Ketua Kelas, Anakda Muhammad Hambali. Silakan. Teman-teman, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, Bapak absen satu. Afifah Fitriani. Ahmad Sofian Sauri. Selanjutnya, masih hafal lagu profil pelajar Pancasila? Iya. Mari kita simak lagu berikut ini. Ya, pada anak-anak berdiri, silakan. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, yang berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia,
berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, satu kali lagi. Oke, baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang zakat. Nah, sebelumnya ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang belajar anak yang soleh. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang anak yang soleh. Hari ini kita melanjutkan pelajaran yaitu tentang hidup lapang dengan berbagi, yaitu makna zakat. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu untuk memahami konsep zakat dan pentingnya berbagi untuk umat Islam. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis zakat. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan orang yang berhak menerima zakat. Oke. Nah, sebelumnya Bapak mau tanya, apa pengertian zakat? Nah, mengapa umat Islam harus berbagi? Nah, pada pembahasan kali ini akan kita bahas lebih dalam. Apa itu zakat, kemudian mengapa umat Islam harus berbagi. Oke. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini adalah salah satu gambar tentang zakat atau tentang distribusi zakat. Nah, jadi di sini ada panitia, nah, memberikan zakat kepada orang yang membutuhkan. Oke. Nah, sebelum itu Bapak ingin memberikan materi. Mohon diperhatikan anak-anak. Nah, pertama, pengertian zakat. Zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Ada 5. Salah satunya adalah zakat. Nah, yang mewajibkan setiap muslim yang mampu untuk memberikan sebagian kecil kekayaannya kepada mereka yang membutuhkan. Nah, zakat biasanya sebesar 2,5% dari harta yang telah mencapai nisab. Apa nisab itu? Nisab itu adalah batas minimal kekayaan yang harus dikeluarkan zakatnya. Nah, itu artinya nisab. Nah, kemudian mengapa tadi zakat itu penting? Nah, di sini kita akan mengaitkan zakat dalam moderasi beragama, yaitu pentingnya zakat dalam Islam adalah sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial. Zakat tidak hanya membersihkan harta si pemberi, tetapi juga membantu memperkuat hubungan masyarakat. Nah, tetapi juga membantu memperkuat hubungan antar umat muslim dengan saling berbagi. Nah, ini juga sebagai tanda ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian zakat membantu masyarakat dengan mengurangi kemiskinan. Nah, mengurangi kesenjangan sosial dan mendukung orang yang tidak mampu seperti fakir miskin, orang terlilit hutang, serta mereka yang membutuhkan bantuan dalam keadaan darurat. Nah, melalui zakat, kesejahteraan sosial dapat lebih merata dan stabilitas ekonomi masyarakat bisa lebih terjaga. Nah, tadi tuh ketika zakat ini diberlakukan di masyarakat, itu akan menjadi kestabilan ekonomi
masyarakat. Nah, ekonomi masyarakat bisa jadi terjaga, kemudian mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial. Nah, itu zakat. Oke, selanjutnya. Nah, karena sudah berkelompok, masing-masing kelompok Bapak minta kalian untuk berdiskusi. Nah, setiap kelompok di sini untuk mencari informasi tentang apa itu zakat, kemudian apa jenis-jenis zakat, dan siapa yang berhak untuk menerima zakat. Nah, silahkan kalian diskusikan. Oke? Oke, sudah selesai? Oke, selanjutnya Bapak minta masing-masing dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, Bapak minta dari kelompok 1 dulu. Silakan siapa yang mau presentasi. Oke, berdiri. Yang lain tolong diam dulu. Kita dengarkan presentasi dari teman kita. Nah, tolong suaranya dikerasi. Kemudian zakat menurut bahasa, zakat artinya buku, berkembang suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah zakat adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut. Yang lain tolong perhatikan. Setelah ini kalian bertanya masing-masing kelompok. Macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal dengan istilah zakat harta. Satu, pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah pada umat Islam wajib mengeluarkan zakat fitrah. Fitrah menurut bahasa artinya bersih atau suci, sedangkan menurut istilah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat fitrah hukumnya wajib. Oke, bagaimana? Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang mau bertanya? Oke, dari kelompok 2, silakan. Saya ingin bertanya kepada kelompok satu, bagaimana tata cara membayar zakat fitrah? Oke, pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana tata cara pembayaran zakat fitrah? Nah, silakan langsung dijawab. Berdiri, nak. Oke. Kasih keras suaranya biar yang lain kedengaran. Tata cara membayar zakat fitrah. Pertama, zakat fitrah merupakan bahan makanan pokok negara. Tidak ada dalam Ayo, jangan main. Beras. Dua, waktu mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam, akhir Ramadan atau pada malam hari raya hingga sebelum
salat Idul Fitri, namun juga boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Ketiga, orang yang berhak menerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu 8 golongan sebagai mana penerima zakat mal. Oke, ya tadi kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu bagaimana tata cara pembayaran zakat fitrah. Nah, yang pertama ada tentang bahan makanan pokok. Nah, karena bahan makanan pokok kita adalah beras, maka yang kita bayarkan adalah beras. Nah, kemudian selain beras, kita boleh membayarkan dengan cara menggantinya dengan uang. Nah, kenapa dengan uang? Nah, uangnya setara atau seharga dengan beras tersebut. Nah, jadi kalau kita bayarnya tidak pakai beras, itu boleh. Nah, bayarnya dengan pakai apa tadi? Pakai apa bayarnya? Beras, uang. Pakai uang. Nah, itu tadi. Kemudian waktu bayar zakat fitrah tadi adalah ketika awal Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, itu waktu membayarnya. Nah, kemudian yang ketiga, kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tadi. Nah, di situ ada 8. Nah, orang yang berhak menerima zakat. Nah, oke, bisa dipahami? Bisa. Kelompok 2 bagaimana tadi pertanyaannya? Bisa dipahami? Bisa. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2 yang mempresentasikan berdiri. Kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengertian zakat mal disebut juga zakat harta. Zakat mal disebut zakat harta yang dikeluarkan oleh Yang lain tolong perhatikan. ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan, pembiayaan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang, temuan emas dan perak, menghasilkan juga dizakati yang dikenal dengan zakat provinsi. Iya, nah tadi kelompok 2 mempresentasikan tentang zakat mal. Nah, zakat mal tadi juga disebut dengan zakat fitrah. Zakat mal juga disebut dengan zakat harta. Oke. Selanjutnya, Bapak minta kita buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Silakan. Dari kelompok 3. Oke, silakan. Saya ingin bertanya dari harta yang Kelompok 2, tolong perhatikan kelompok 2. Oke, kelompok 2 perhatikan ini ada pertanyaan dari kelompok 3. berapa nisab dan persentase zakat yang harus dikeluarkan? Oke, pertanyaan dari kelompok 3. Apa tadi pertanyaannya? Dari jenis yang disebutkan tadi, berapa nisab dan presentasi zakatnya? Zakat yang harus dikeluarkan tadi berapa? Nah, itu pertanyaan dari kelompok 3. Silakan dijawab kalau ada. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dulu. Satu, emas dan perak, nisabnya 85 gram emas atau setara perak. Zakatnya Kelompok 3 perhatikan. persen. 2, perdagangan nisabnya setara 85 gram emas. Persentasenya zakatnya 2,5%. 3, peternakan nisabnya 40 ekor kambing atau 30 ekor sapi. Zakatnya sesuai dengan jumlah ternak, misalnya 1 ekor kambing untuk 40 kambing atau 1 sapi untuk 30 sapi. Oke, nah itu tadi. Nah, misalnya ada emas dan perak. Nah, itu nisabnya 85 gram emas atau setara dengan perak. Jadi peraknya misalnya setara dengan 85 gram emas. Kemudian presentasi zakatnya itu sebesar 2,5%. Nah, kemudian tadi ada apa lagi?
Setelah emas dan perak ada apa lagi? Perdagangan Nah, perdagangan. Nisabnya juga setara dengan 85 gram emas. Nah, kemudian persentase zakatnya juga sama 2,5%. Dan tadi ada apa lagi? Ada peternakan. Misalnya ada nisabnya itu adalah 40 kambing atau 30 sapi. Nah, persentase zakatnya itu masing-masing dari kambing. Nah, misalnya 40 kambing berarti zakatnya itu satu ekor. Kemudian 30 sapi berarti zakatnya adalah satu ekor sapi. Nah, bisa dipahami kelompok 3? bisa. Oke, kelompok 1 ada pertanyaan? Belum. Oke, silakan. Nah, selanjutnya kita lanjutkan presentasi dari kelompok 3. Nah, silakan. Yang lain tolong diperhatikan ya, temannya diskusi, temannya presentasi. Penerima zakat atau Ah. sebagai asma dalam Islam ada 8 golongan sesuai dengan yang dijelaskan dalam Al-Quran, surat atau ayat tersebut. Mereka Masih keras suaranya lagi. pertama, fakir, orang yang sangat miskin, tidak memiliki harta atau pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kedua, miskin, orang yang memiliki Yang lain tolong perhatikan, jangan main, jangan barat suara. Tiga, amil zakat, orang yang bekerja mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Empat, mualaf, orang yang baru masuk Islam atau orang yang hatinya perlu dikuatkan dalam Islam. Lima, rikab, budak atau orang yang ingin memerdekakan diri dari perbudakan atau penindasan. Enam, garis, orang yang berhutang dan tidak mampu melunasinya karena keperluan yang dibenarkan saja. Tujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, baik melalui perang maupun senjata lainnya yang memperjuangkan kepentingan Islam. Delapan, ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal atau orang yang sedang dalam perjalanan dan membutuhkan bantuan. Dari 8 golongan ini, kita bisa melihat bahwa zakat tidak hanya bersifat finansial tetapi juga sosial. Islam mengajarkan kita untuk saling peduli dan menjaga kesejahteraan bersama. Jadi zakat bukan hanya tentang memberi, tapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Ya, nah tadi kelompok 3 menjelaskan bahwa ada 8 golongan yang wajib atau yang berhak menerima zakat. Tadi yang pertama ada apa? Ada fakir. Kemudian yang kedua ada miskin. Apalagi yang ketiga? Ada amil zakat. Kemudian yang keempat ada mu'alaf. Yang kelima ada rikab. Apa rikab tadi? Budak atau orang yang Rikab itu atau budak. Nah, kemudian yang keenam garim. Garim itu orang yang mempunyai hutang. Lagi. 7, fisabilillah. Nah, 7 fisabilillah dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Nah, itu tadi dijelaskan bahwa apa tadi? Islam itu apa zakat tidak hanya sebagai apa tadi? Tuan sosial, tetapi Bisa melihat bahwa zakat tidak hanya finansial tapi juga sosial. nah, jadi zakat tadi bukan hanya finansial kata kelompok 3, tetapi juga bersifat sosial. Nah, bisa dipahami yang lain? Bisa. Nah, silakan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Oke, kelompok 1 silakan. Kelompok 3 perhatikan pertanyaannya. Apakah guru agama atau ustaz juga termasuk golongan komunitas? Dari kelompok 1 bertanya, apakah guru atau ustadz itu termasuk golongan fisabilillah katanya? Saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya, guru atau seorang pendidik termasuk dalam fisabilillah, apalagi guru-guru yang mengajarkan agama. Iya, nah tadi kata kelompok 3 benar bahwa guru-guru agama atau ustadz itu juga termasuk fisabilillah. Nah,
karena mengajarkan agama. Nah, jadi ketika nanti ketika kalian di rumah misalnya, ketika mau berzakat, zakat fitrah hari raya, ada guru ngaji. Nah, bisa kalian memberikan zakat fitrahnya kepada guru ngaji tersebut. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Sudah paham? Paham. Paham. Nah, tadi sudah. Oke, tadi sudah ada pengertian zakat, kemudian jenis-jenis zakat, dan yang terakhir tentang orang yang berhak menerima zakat. Oke, luar biasa presentasinya. Tepuk tangan dulu. Sudah. Oke, selanjutnya kita masuki pada sesi studi kasus. Nah, di sini Bapak minta kalian untuk menyelesaikan kasus sederhana mengenai seseorang yang memiliki harta dan perlu membayar zakat. Nah, di situ tadi sudah Bapak kasih kasus-kasus untuk bagaimana orang-orang bayar zakat. Nah, silakan kalian kerjakan, silakan kalian diskusikan bagaimana pemecahan masalah tersebut. Nah, di situ ada soal-soalnya sudah Bapak kasih. Nah, misalnya di sini tadi ada apa? Nah, misalnya ada seseorang yang memiliki tabungan sebesar 10 juta dan sudah disimpan selama 1 tahun. Kemudian berapa zakat yang harus ia keluarkan? Nah, di situ silahkan kalian diskusikan. Oke? Oke, diskusikan dulu ya. Bapak beri waktu kurang lebih 15 menit. Silakan kalian hitung jumlah zakat yang perlu dibayarkan. Nah, di situ kita sudah ada kasusnya, ada soal-soal, silakan dijawab. Silakan diselesaikan kasus-kasus tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Silakan diskusikan. Oke. Selanjutnya Bapak minta kalian mempresentasikan. Oke, masing-masing kelompok silakan. Presentasi, siapa yang mau presentasi? Kelompok yang lain perhatikan. Yang mana tadi soalnya? Nah, ya itu. Berdiri. Suaranya nyaring. Seorang memiliki usaha toko dengan total barang dagangan senilai 50 juta dan telah berjalan selama 1 tahun. Jika nisab mendapat pendagangan setara dengan 85 gram emas dengan harga emas 900.000 per gram, berapakah zakat yang harus dikeluarkan? 1.125.000. Ya, bagaimana caranya perhitungannya? 50 juta kali 2,5% sama dengan 1.250.000. Ya, tadi 50 juta bilangnya. Nah, ketika dikalikan 2,5%, maka itulah hasilnya yang didapat atau zakatnya yang dibayarkan tadi. Nah, oke, selanjutnya.
Seorang pedagang memiliki barang dagangan senilai 40 juta. Sekarang Yang lain perhatikan. ini adalah 900.000 per gram. Apakah ia wajib membayar zakat perdagangan? Tidak, karena belum mencapai nisab. Nisab setara dengan 85 gram emas kali 900.000 sama dengan 76.500. Nah, tadi ada kasus seorang pedagang memiliki penghasilan itu 40 juta. Nah, di situ apakah pedagang itu harus membayar zakat? Nah, jawabnya tidak. Karena apa? Karena nisabnya belum mencapai setara dengan 8,5 gram emas. Nah, jadi seorang pedagang tadi dia tidak wajib membayar zakat karena penghasilannya tadi masih di bawah dari 85 gram emas. Nah, misalnya 1 gram emas tadi ada 900.000, ketika dikalikan 85 itu ada 76 jutaan. Nah, sedangkan kekayaannya tadi baru 40 juta. Jadi dia tidak berhak untuk mengeluarkan zakat. Oke. Selanjutnya kelompok 2. Bapak minta untuk presentasi. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal-soal sumatif. Silakan kalian kerjakan soal berikut ini. Oke, sudah semua? Sudah. Nah, sampailah kita pada kesimpulan akhir. Nah, tadi zakat adalah salah satu dari rukun. Dari rukun apa? Rukun Islam. Nah, rukun Islam tadi ada berapa? 5. Iya, betul, ada 5. Nah, zakat, apa artinya tadi zakat? Secara bahasa, zakat itu suci, tumbuh, berkembang, dan berkah. Nah, kemudian secara istilah, zakat adalah mengeluarkan harta dari orang yang mampu untuk memberikan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Perhatikan, jangan bicara terus, jangan bicara. Perhatikan. Nah, kemudian zakat tadi ada 2 macam. Tepuk diam. Ya, diam. Perhatikan. Nah, tadi zakat ada berapa? 5. Zakat ada berapa? 5. Zakat ada berapa? Ada 2. Iya, udah keras salah lagi. Nggak apa-apa. Iya, nggak fokus. Nah, itu tadi kalau belajar tidak fokus, apalagi bicara, nah itu konsentrasinya akan terbagi. Nah, jadi zakat tadi ada 2, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Apa zakat fitrah tadi? Bayar pakai beras, boleh. Kemudian zakat mal, bayar pakai harta, misalnya emas, perak. Kemudian ada yang perdagangan, contohnya juga.
Kemudian ada berapa tadi orang yang berhak menerima zakat? Simpan. Ada delapan. Yang pertama tadi ada fakir, kemudian miskin. Ada apa lagi? Ada garim, ada rakib, apa? Ada fisabilillah, ada ibnu sabil, ada garim. Apalagi satunya ada? Bukan. Mu'allaf. Ya, benar. Ada mu'allaf. Nah, itu tadi 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, sampai sini paham? Nah. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Seru? Bahagia? Menyenangkan. Ramai kan? Iya. Kalau sudah kerja kelompok itu pasti rame. Oke. Nah, selanjutnya Bapak minta kalian untuk membuat cerita atau tulisan tentang pengalaman berbagi atau berzakat di lingkungan sekitar rumah kalian. Ya. Nah, itu tugasnya. Silakan kalian cari. Kalian buat cerita tentang pengalaman berbagi atau berzakat di lingkungan sekitar kalian, misalnya di rumah, misalnya di sekolah boleh. Oke, nah itu silakan kalian kerjakan nanti. Kalian buat sebuah cerita tentang pengalaman berbagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Tidak ada. Oke. Kalau kau mau pulang duduk tertib. Kalau kau mau pulang senyum manis. Kalau kau mau pulang, ayo kita lakukan duduk tertib senyum manis lalu berdoa. Ya, silakan kalian berdoa. Oke, Bapak cukupkan pembelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang.